Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Baca Sejarah. 4 orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang PKI, sejarah kelam di Indonesia. Ikuti terus videonya. Komunisme merupakan ideologi yang dilahirkan oleh Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi dan politik. Di Indonesia, paham komunis memiliki sejarah sendiri. Sebelum diharamkan pasca tragedi berdarah pada 1965 alias G30 SPKI, paham komunis sudah berkembang masif di tanah air. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snevely. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Bars. Hendrikus mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi massa untuk menyebarkan paham ini, salah satunya ke dalam organisasi Sarekat Islam atau SI yang dipimpin oleh Semaun. Kemudian Sarekat Islam terbelah menjadi SI Merah dan SI Murni. Akhirnya Semaun Merahlah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1928 hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1917, lahir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi fraksi kiri dalam tubuh Sarekat Islam. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Snevely di Indische Sozialdemokratische Partij atau ISDP. Snevely sendiri diketahui merupakan sayap kiri di dalam ISDP. Dari sana, keduanya sering berdiskusi dengan Snevely. Keduanya melihat celah di SI sehingga secara perlahan memasukkan ideologinya. Salah seorang tokoh Sarekat Islam, Agus Salim, akhirnya menegakkan disiplin partai. SI berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam di tahun 1921. Sesudah itu barulah resmi nama PKI mencuat. Namun Partai Komunis itu tidak kompak lantaran salah seorang pendirinya Tan Malaka membentuk Partai Rakyat Indonesia. Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI melakukan 3 kali pemberontakan. Yang pertama adalah tahun 1926. Pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Pemberontakan yang kedua terjadi di Madiun. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Sejak awal September 1948, Musso bersama beberapa pimpinan PKI berkeliling ke daerah-daerah di Jawa seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Ketika Musso dan Amir Syarifuddin berada di Purwodadi mendengar kabar bahwa unsur pro PKI telah mengambil inisiatif untuk melancarkan pemberontakan. Pada tanggal 18 September 1948, tepatnya sangat pagi, sekelompok rakyat Purwodadi mengibarkan bendera merah dan Musso berangkat ke Madiun.
Malam hari mereka tiba di Rejo Agung dekat Madiun dan menjumpai kenyataan bahwa organisasi PKI telah melancarkan coup d'etat di kota Madiun dan sekitarnya. Sejak saat itu revolusi komunis atau pemberontakan komunis sudah dimulai. Selain pengambil alihan kekuasaan di Madiun, mereka juga merebut kota-kota dan ibu kota keresidenan Madiun. Semua alat-alat pemerintah seperti militer dan sipil pada waktu itu lumpuh serta mampu mereka kuasai. Kaum komunis berambisi untuk memegang pimpinan pemerintahan dan mereka ingin mendirikan Front Nasional. Kaum komunis beranggapan bahwa dunia ini telah terpecah dua, yaitu blok kapitalis imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok anti-imperialis di bawah Rusia. Untuk kepentingan pertahanan dan penindasan pemberontakan, pada 19 September Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi negara lewat corong radio Yogyakarta yang diangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur mendapat tugas untuk menindas pemberontakan dan merebut kembali kota Madiun. Pada malam hari mulai dilakukan penangkapan pimpinan PKI di berbagai daerah termasuk ibu kota Yogyakarta waktu itu. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pengepungan terhadap kota Madiun. Gerakan pasukan pemerintah dimulai pada tanggal 21 September 1948. Pengejaran pemberontakan dilakukan oleh TNI hingga pada tanggal 31 Oktober 1948. Pada waktu itu Brigade Sudarsono yang dipimpin oleh Kapten Sunandar telah dapat menembak mati musuh di Sumoroto. Selanjutnya tokoh-tokoh pemberontak tertangkap di desa Girimarto dan pada 5 November 1948 menjalani hukuman militer. Dan Amir Sapruddin pun dikabarkan tewas dalam peristiwa ini. Tanggal 30 September malam, sejumlah prajurit Cakrabiwirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten. Komandan TNI Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dan Kapten Pierre Tandean. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur Lubang Buaya, Jakarta. Panglima TNI Jenderal Nasution lolos, namun putrinya Irma Suryani tewas. Sementara ajudannya Kapten Pierre Tandean jadi korban diculik bersama 6 jenderal. Panglima Kostrad Maijen Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30S dilakukan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alih kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebahagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI DN Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamaruzzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, Pramudia Ananta. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI. Organisasi-organisasi yang diidentikan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Dan akhirnya G30S menandai naiknya Maijen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga seperti toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait dengan PKI. Itulah sejarah PKI yang kelam terjadi di Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.